Halo semuanya, saya dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek satu, yaitu proyek permainan. Eh, Permainan kami dikategorikan sebagai balok konstruksi. Grup kami beranggotakan Bonifacius Adi Renal G. Dewanto dan saya sendiri Yesi Sugandi. Nama permainan kami adalah balok ilmu. Kenapa dinamakan balok ilmu? Karena permainan ini jika ingin menang harus memiliki wawasan yang cukup luas. Karena kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan wasit sehingga kita dapat menang. Ini merupakan tampilan dari permainan kami, yaitu dua stack balok dan terdapat dua kartu, defense card dan pass card, terdapat roll well, dan satu buah bell. Perkisaran harga dari permainan kami yaitu 85.000. Latar belakang permainannya, yaitu permainan ini ingin kami berikan kesan modern di mana menggunakan roll well sebagai penentu kategori pertanyaannya. Lalu permainan ini untuk melatih pengetahuan umum kita seperti sains, sosial, dan budaya dari mulai tingkat SMP, SMA, dan sederajat. Permainan kami terinspirasi dari acara TV, game komputer, dan memodifikasi aturan permainan yang telah ada. Uh, Permainan kami ini berbanding terbalik dengan permainan yang telah ada seperti permainan Jenga dan Stak Uno. Permainan kami di mana pemain jika menjatuhkan atau merobohkan bangunan stak terlebih dahulu, maka ia menjadi pemenangnya. Biasanya di permainan biasa, jika pemain menjatuhkan atau merobohkan bangunan stak kuno terlebih dahulu, maka ia akan kalah. Namun permainan kami di kebalikannya. Kebutuhannya dua bangunan stak balok, satu roll well dengan 3 kategori, satu buah bel, dan 4 kartu kesempatan. Di sini terdapat dua jenis kartu pertahanan, yaitu kartu pertahanan atau defense card dan kartu skip pertanyaan atau pass card. Ini merupakan tampilan dari kartu kami, yaitu pass card, di mana kita dapat men-skip pertanyaan. Jika kami tidak dapat jika pemain diberikan pertanyaan lalu ia merasa kesulitan dan tidak dapat menjawabnya, dia bisa menggunakan pass card ini untuk mengganti pertanyaannya, sehingga dia bisa meminta pertanyaan yang baru kepada wasit. Lalu ada defense card. Defense card di sini yaitu kartu pertahanan. Kita dapat menggunakannya jika pemain lawan dapat menjawab pertanyaan dan ingin mengambil balok kita, maka kita dapat membuat lawan tersebut tidak boleh mengambil balok kita, sehingga ini fungsi dari pertahanan atau defense card ini. Lawan tidak dapat mengambil balok kita jika kita menggunakan defense card. Namun kedua kartu ini hanya dapat digunakan dalam satu round itu hanya satu kartu, tidak boleh lebih. Dan dalam setiap permainan kedua kartu ini cuma berlaku dalam satu kali pemakaian. Lalu di sini ada desain roll wheel kami. Di sini kita memberikan 3 kategori, yaitu science, itu tingkatannya hard, lalu sosial yang tingkatannya medium, dan kultural dengan tingkatan easy. Untuk siapa dan tujuan permainan kami diciptakan, yaitu permainan ini diciptakan untuk kalangan remaja hingga dewasa, mulai dari SMP, SMA, dan tingkat mahasiswa. Lalu anak SD pun sebetulnya bisa memainkan permainan ini, namun disesuaikan pertanyaannya. Lalu tujuan permainan ini untuk melatih pengetahuan umum kita mengenai sains, sosial, dan budaya. Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wasit, tentunya kita harus mengetahui jawaban dari soal atau pertanyaan yang diberikan. Lalu jumlah pemain di sini kami tetapkan 2 pemain dan 1 wasit atau kuesioner sebagai pemberi pertanyaan.
Wasit di sini harus mempersiapkan pertanyaan sesuai tingkatan dan kategorinya. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Boni. Cara permainan itu yang pertama sebelum permainan dimulai, wasit atau kuesioner akan melakukan roulette wheel ya. Nah, di situ roulette wheel itu ada 3 kategori. Kategori tentang budaya, tentang sains, tentang sosial. Nah, yang kedua, setelah melakukan roulette wheel, maka telah ditentukan kategorinya. Lalu wasit atau kuesioner akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Yang ketiga, pemain yang menekan bel yang terlebih dahulu maka berhak menjawab terlebih dahulu. Artinya di sini siapa cepat dia dapat. Nah, itu. Lalu pemain dapat menggunakan kartu kesempatan itu maksimal 1 kali dalam 1 round. Nah, round ini artinya 1 kali pertanyaan. Jadi semisal dalam 1 game itu misal saja kita ada 6 round ya. Nah, 6 round itu 6 kali pertanyaan. Lalu berarti di situ kan kita cuma punya 2 kartu, artinya dalam 6 round tersebut kita harus memanfaatkan kartu kesempatan kita itu baiknya untuk kapan, baiknya untuk saat apa gitu. Yang kelima, pemain yang menjawab pertanyaan dengan benar maka dapat mengambil 1 stak balok dari lawan. Nah, di sini tadi kan ada kategori easy, medium, sama hard. Nah, kalau pertanyaan itu isi atau tentang budaya, maka yang bisa kita ambil stak baloknya itu yang paling atas. Bukan paling atas sih, bagian atas ya. Nah, kalau medium itu tentang sosial, berarti kita ngambilnya bagian tengah-tengah. Lalu yang hard atau tentang sains itu paling bawah atau bagian bawahnya. Di sini pemain yang merobohkan bangunan stak lawan akan dinyatakan sebagai pemenang. Keaturan permainan, nah pertanyaan dibagi menjadi 3 tingkat kesulitan, itu ada easy, medium, dan hard. Nah, easy ini tentang budaya, medium ini tentang sosial, dan hard ini tentang sains. Nah, pemain yang dapat menjawab pertanyaan di beberapa tingkat kesulitan ini, ya tentu saja dapat mengambil balok sesuai dengan tingkatannya ya. Semisal kita bisa menjawab tentang pertanyaan tentang budaya, berarti kan di tingkat mudah ya atau easy, dia dapat mengambil balok itu bagian atas. Kalau tentang sosial atau medium ini di bagian tengah, dan hard atau sains ini di bagian bawah. Lalu pemain dilarang menarik stak balok lawan secara kencang dengan sengaja ya. Soalnya di sini permainan kita itu menghancurkan untuk menang. Jadi sebisa mungkin bermain dengan sportif ya. Jadi nggak curang-curang gitulah. Nah, yang ketiga, dilarang meniup atau menggoyangkan meja atau segala bentuk usaha kecil untuk menjatuhkan stak balok lawan. Jadi kan kita biasanya bisa iseng ya kan goyang-goyang meja atau ya meniup-niup stak lawan lah, misal kita mau narik gitu kan. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kita ya nggak boleh. Itu aturannya. Nah, pelanggaran atau hukuman dari aturan tersebut, yang pertama, pemain sengaja menarik kencang balok stak. Yang kedua, pemain menggoyangkan meja atau yang meniup tadi itu. Hukumannya itu selama 2 round atau selama 2 kali pertanyaan, pemain tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan. Seperti itu. Penilaian dari pemain ini, yang pertama, jika pemain dapat menghancurkan stak balok lawan, mendapatkan 1 poin kemenangan. Di sini kita sepakat bahwa ada 3 game atau 3 kali kemenangan. Seperti itu. Lanjut ke hadiah atau bonus. Pemain yang tidak menggunakan kartu kesempatan sama sekali dalam 1 game, dia dapat mengambil balok yang telah diambil oleh lawan, namun tidak ditempatkan seperti semula. Jadi semisal pada game pertama nih, kita kan misal ada 6 round ya. Nah, pas saat kita ke round kelima, kita kan belum pakai kartu kesempatan sama sekali ya. Nah,
itu kita dapat bonus seperti ini. Jadi kita dapat mengambil balok yang telah diambil oleh lawan, namun tidak ditempatkan seperti semula. Semisal lawan tadi mengambilnya di bagian tengah. Nah, kita bisa menempatkannya itu di bagian atas atau bawah, tapi bukan paling bawah ya, di bagian bawah, gitu.